Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema Jangan Berzina. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9a dan ayat 11 sampai dengan 16. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 9c dan ayat 13 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi 2 ayat 15 sampai dengan 16 dan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Dan kini mari kita lanjutkan renungan kita di pagi hari ini. Apa yang disampaikan dalam bacaan Injil pada hari ini, dalam Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32, menurut penulis sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Karena Ayub dari dahulu sudah menyadari betapa pentingnya menjaga mata dan hati, juga tangan supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Ayub bahkan sudah menentukan batas pandangannya. Kita bisa lihat dalam kitab Ayub 31 ayat 1, dan menyadari bahwa hati bisa mengikuti pandangan dalam Ayub 31 ayat 7, sehingga pada akhirnya hati yang tercemar itu akan menghasilkan perbuatan yang najis pula. Ayub 31 ayat 9 sampai dengan 11. Pandangan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini lebih radikal lagi, di mana setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Itu berarti kita semua sesungguhnya punya potensi untuk melakukan zina jika kita tidak bijaksana dalam mengolah pikiran dan budi kita. Yesus Kristus hanya mengutip, jangan berzina. Matius 5 ayat 27. Tidak ada tambahan apapun. Kutipan dalam ayat tersebut sama persis dengan isi kitab Keluaran 20 ayat 14 dan kitab Ulangan 5 ayat 18. Sama seperti larangan untuk membunuh di Injil Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini juga lebih menyoroti esensi dari suatu tindakan. Bukan apa yang terlihat saja, melainkan apa yang tidak terlihat. Bagi Yesus Kristus yang mesti dikendalikan dan diperhatikan adalah hati dan budi kita. Sebab semua yang keluar dari dalam diri bermula pada keinginan dan kehendak yang lahir dari hati dan budi kita. Suatu tindakan adalah suatu produk dari sebuah kualitas hati. Dalam Injil Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang disoroti dalam bagian ini. Sehingga jika kita mampu mengekang, mengendalikan, dan mengolah berbagai keinginan, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik,
tentu kita tidak mudah terjerumus dalam perilaku zina. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengolahan diri secara terus-menerus agar kita tidak jatuh dalam kubangan perjinahan yang menggelapkan. Di sisi lain, kita pun diajak agar tidak memancing dan menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa persinahan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Perkembangan mode yang semakin cepat dan maju hendaknya tidak melunturkan niat kita pula untuk senantiasa berpenampilan dan bertindak sopan dan wajar di depan umum. Begitu juga dalam menyikapi derasnya arus informasi dan teknologi dalam dunia maya yang kini sudah ada dalam genggaman tangan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, dari Injil Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30, dan kita bisa lihat pula dalam Injil Matius 18 ayat 8 sampai dengan 9, tertangkap pesan jelas dan kuat bahwa yang pertama, keselamatan rohani lebih penting daripada keselamatan fisik. Yang kedua, keutuhan hidup di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus lebih penting daripada keutuhan hidup di depan manusia. Yang ketiga, kehidupan dalam kekekalan lebih penting daripada kehidupan yang sementara di dunia. Dan yang keempat, kita harus rela kehilangan apapun dalam kehidupan kita, bahkan yang kita anggap begitu penting asalkan kita dapat menang melawan godaan. Kemenangan melawan godaan dan kemenangan melawan dosa tidak diraih dengan bayaran yang murah maupun upaya yang asal-asalan. Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga supaya kita mendapatkan yang lebih bernilai. Sementara dari Injil Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 atau dalam ayat penutup dalam bacaan Injil pada hari ini, menurut penulis ada hal menarik yang harus dilakukan, yaitu memelihara perjanjian nikah dengan kesungguhan di dalam kasih, kesetiaan, gairah, perasaan cinta yang mendalam, dan takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan menjalani pernikahan yang hanya formalitas, mengingat kasih Yesus Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kita bisa lihat dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33 dan dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Suami yang tidak mengasihi istrinya meskipun tidak berzina bisa jadi telah melanggar kekudusan pernikahan dan sangat dibenci oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara istri yang tidak mau tunduk kepada suami meskipun tidak berzina bisa jadi sudah menghina Allah Tritunggal Maha Kudus dengan melanggar perintahnya. Pernikahan yang mengabaikan kehangatan kasih, keintiman, dan kedekatan yang terus dipelihara adalah pernikahan yang tidak akan mempermuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus dan menyengsarakan pasangannya. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar merahmati kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita sanggup menjaga kekudusan dan kesucian jiwa dan raga kita. Ingatlah Injil Matius 5 ayat 29 dan 3 sampai dengan 30 dan Injil Matius 18 ayat 8 sampai dengan 9, di mana yang pertama, lebih baik masuk ke dalam surga sambil meraba-raba dalam kebutaan daripada berlari kencang dengan mata terbuka menuju neraka. Yang kedua, lebih baik berjalan sempoyongan tanpa lengan menuju ke surga daripada berjalan tegap dengan penuh keseimbangan menuju neraka. Dan yang terakhir, ketiga, lebih baik masuk ke dalam surga sambil tertatih-tatih karena timpang daripada melompat tinggi dengan dua kaki menuju neraka. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum dapat berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.